A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hadha'iqa dhata bahjah. Ma kana lakum an bitutu sajaruha ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Sadaqallahul azim. Subhanallah, adem Masya sekali ya Allah. dengarnya Pak Ustadz. Halo pemirsa, kembali lagi nih bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Pak Ustadz, Iya. mau nanya Pak Ustadz, tadi Pak ya. Ustadz baca surat apa nih Pak Ustadz? Tentang apa Pak Ustadz? Oh iya. Tadi yang saya baca surat ke-27 yaitu surat An-Naml ayat ke-60 yang mana ayat ini berkaitan dengan sebuah keindahan ya sesuai dengan tema yang tadi saya baca. Di sini yang dikatakan sebuah keindahan yaitu aman khalaqas samawati wal ar. Allah menciptakan bumi dan langit. Ketika Allah menciptakan bumi dan langit, maka Allah menurunkan hujan. Nah, ketika air hujan itu turun, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam bumi. Sehingga sudah tersiram itu tumbuhan, maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan itu dengan sebuah keindahan-keindahan yang sudah Allah anugerahkan melalui proses penciptaan bumi dan langit berikut dengan air hujan, sehingga keindahan itu subhanallah bisa kita nikmati seperti sekarang ini, seperti itu. Kalau keindahan berarti kaitannya dengan harum apa nih Pak Ustadz kira-kira? Ya, jadi keindahan yang di sini yang dikatakan bisa dikatakan sebuah keharuman yang sudah Allah siapkan untuk kita melalui proses keimanan dan ketakwaan yang Allah anugerahkan kepada diri kita, seperti itu. Ya, kita jikalau kita ingin melihat sebuah keindahan, maka perbanyaklah kita mentafakuri akan proses penciptaan yang Allah ciptakan buat kita. Pertama, kita harus senantiasa mentafakuri alam, gitu kan, alam semesta yang Allah ciptakan seperti sekarang. Kita tapakuri penciptaan gunung, kita tapakuri itu lautan yang luas, gitu kan. Jadi ketika kita piknik itu jangan cuma senang-senang saja, gitu kan, seperti itu kan. Kadang-kadang kalau kebanyakan piknik itu kalau ke laut gitu sepertinya berenang atau apa, nyari kumbang atau apa. Harus mentadaburi ya Pak Ustadz ya. Jadi justru kita harus mentadaburi akan proses penciptaan sebuah laut yang Allah ciptakan, seperti itu. Kita naik gunung, kita bisa mentafakuri gunung, gitu kan, melihat keindahan dari atas gunung, gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau kita piknik ke kebun binatang, bisa juga kita tapakuri, gitu kan. Kira-kira di kebun binatang ini proses hewan-hewan yang Allah ciptakan itu seperti apa, gitu kan. Apalagi kan ada sejenis yang seperti kita, gitu kan. Kita bisa tapakuri, gitu. Seperti itu. Makanya kalau ibaratkan kalau muslim itu jangan menggunakan piknik, gitu kan, bisa dikatakan ya kalau bisa tafakur alam, gitu kan, seperti itu kan yang lebih bagus, seperti itu gitu. Oke, Masya Allah luar biasa ya terkait Ya. dengan harum-haruman ini Iya, tuh tidak boleh berlebihan ya. Dan ada beberapa hal yang diharamkan juga. Nah Pak Ustadz, bagaimana sih sebetulnya sikap Islam terhadap keharuman yang dibuat dari bahan-bahan haram? Seperti contohnya bangkai hewan, Pak Ustadz. Ya, baik. Kita harus benar-benar teliti, makanya kita harus bisa mencermati awal proses pembuatan parfum itu, gitu kan, seperti itu. Jadi dalam Islam, menurut Imam Ghazali, ketika kita menjadi seorang yang beriman, kita harus bisa mengupayakan mencetak diri kita itu menjadi seorang mutakin. Nah, dalam konsep mutakin itu
kan ada 4 kan, takwa itu dan dari kalimat takwa. Pertama huruf ta, kedua huruf qaf, ketiga huruf wawu, dan keempat huruf ya. Satu saja. Yang pertama yaitu huruf ta. Huruf ta itu mengandung arti tawadho. Nah, tawadho itu dalam arti rendah diri. Lalu yang ketiga, ambil saja yang ketiga yaitu huruf wawu. Nah, wawu itu dalam arti waro. Nah, ketika orang bertakwa itu harus menerapkan waro. Apa itu waro? Teliti. Jadi ketika kita mau memilih sebuah parfum itu, kita harus teliti seperti apa sih proses penciptaannya. Jadi jangan kita langsung memakai saja gitu kan. Kita harus lebih teliti. Sebab apa yang kita pakai? Satu, konsepnya kita itu sebagai seorang muslim. Ketika seorang muslim itu kita senantiasa menjalankan ibadah. Nah, ketika kita menjalankan ibadah itu bukan hanya sekadar ibadah saja kan gitu. Tapi dengan tujuan ibadah kita itu ingin absah, ingin diterima oleh Allah gitu, seperti itu. Nah Pak Ustadz, tapi bagaimana hukumnya Pak Ustadz kalau kita menggunakan wewangian terdapat kandungan haram tapi yang tidak disengaja Pak Ustadz? Nah, Gimana tuh? Gimana Pak Ustadz nih kalau Iya. kayak begini? Jadi kalau seperti sholat kan kadang parfumnya kita kira halal, ternyata nggak tahu-taunya dibuat dari daging. Taunya udah berapa tahun hewan. kemudian Iya. gitu Ya, kan. ya, Gimana nih, ya Pak? seperti itu. Makanya tadi sudah saya katakan kita harus lebih teliti dulu. Tapi jikalau kita tidak tahu, gitu kan? Jikalau kita tidak tahu, pas kita menggunakannya, terus kita pakai sholat, sudah beres kita sholat, baru kita tahu atau ada yang mengasih tahu bahwa kandungan yang ada dalam parfum itu bahan dasarnya itu menggunakan dari hewan-hewan yang dinajiskan oleh Allah. Yang insya Allah menurut sebagian ulama mengatakan itu insya Allah dosanya akan dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan ya Pak Ustadz ya, Sebab kalau apa? tidak Kita sengaja tidak ya. tahu gitu kan, tidak disengaja seperti itu. Tapi kita harus lebih preventif ya kalau begitu Pak Ustadz ya. Iya, Jangan betul sampai seperti itu, Bu. asal make gitu Betul. jarinya. Teliti lagi. Iya, ada iya, betul. seperti itu. Oke deh Pak Ustadz, nanti aku kalau beli parfum pilih-pilih deh. Iya. Sekarang Iya. udah jadi tahu nih. betul. Iya, seperti itu. Dan mungkin Pak Ustadz terkait dengan kita harus tahu bagaimana proses pembuatan parfum, mungkin pemirsa di rumah juga bisa cari tahu di bagian komposisi parfumnya Iya. mengandung bahan-bahan yang haram atau enggak nih. Gitu, seperti itu. Nah Pak Ustadz, apa sih implikasi penggunaan wewangian haram terhadap ibadah dan spiritualitas? Iya, implikasi dari sebuah ibadah yang parfum yang kita gunakan itu, ya mungkin ketika kita mengerjakan ibadah, ketika kita terasa itu akan terasa khusyuk jikalau kita Oke. menggunakan wewangian seperti itu, gitu kan? Kita ulang lagi, ketika kita menggunakan wewangian, lalu terus kita menjalankan ibadah, gitu kan, akan terasa gitu kan kehusuannya, gitu kan. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika mau mengerjakan sholat, ketika mau berangkat ke masjid atau ketika hari Jumat, dia selalu menggunakan wewangian seperti itu. Nah, jadi akan terasa gitu kan kehusuannya. Beda dengan sebaliknya, ketika kita mencium bau yang sangat menyengat, kira-kira ibadah kita itu akan seperti apa Kayaknya gitu kan? mabok Pak Ustadz. Waduh. Pusing, pusing. Mikirnya Gitu. kemana-mana jadi Kan nggak fokus. boro-boro mau Pusing. husu kan sholatnya itu pasti ini bau apa, ini bau apa gitu kan seperti Benar. itu. Ya, contohnya seperti itu. Tapi bukan kita berangkat husunya karena wewangian itu gitu kan, tapi ada rasa kenyamanan gitu kan Betul. dalam ketika kita mengerjakan ibadah sholat seperti Menjaga itu. kebersihan diri juga Nah, penting ya, seperti Pak Ustadz. itu. Dan Untuk wangi-wangiannya bisa juga yang soft betul, ya. Iya, bisa iya. nyaman satu sama lain. Gitu, gitu. Wah luar biasa sekali. Masya Masih banyak Pak Allah. Ustadz yang pengen ditanyakan Pak Iya, Ustadz. iya, insya Allah. Tapi mau ada yang lewat dulu nih. Bagi pemirsa yang masih ingin bertanya, nanti bisa hubungi kami di nomor berapa Rin nomornya? Di nomor di bawah ini di 0813 9447 7912. Jadi jangan kemana-mana dulu pemirsa. Tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.